Nah, tadi sudah disampaikan kalau Bro Herold bagaimana sih menjadi seorang perencana keuangan, ya. Bro Robi tadi juga sudah menyampaikan mengenai bagaimana financial planning dari melalui asuransi, dan ini juga tidak kalah serunya, ya. Ya, kali ini yang akan sharing dengan teman-teman semuanya adalah seorang ibu dan seorang cancer survivor. Langsung saja kita beri tepuk tangan untuk Ibu Susana, seorang leader dari AXA Financial Indonesia, seorang ibu dan juga karir survivor. Untuk Bu Susan, kami persilahkan. Ya, saya sapa semua teman-teman, anak-anak muda ya. Saya senang sekali ngumpul sama anak muda karena memberikan kesegaran, fresh gitu ya. Terus ide-ide baru dan lain sebagainya juga untuk Bro Harold dan juga Bro Robi, insight-nya sungguh menginspirasi juga. Nah, buat teman-teman saya akan sharing bahwa saya memang seorang leader di asuransi dan juga saya berkarir sudah sekitar 11 tahun di dunia asuransi. Dan saya juga, maaf ya, mungkin suaranya bocor ya, maaf ya. Oke. Nah, terus juga saya ternyata sebagai pelaku bisnis, tapi juga sebagai pemakai, saya bilang ya, sebagai pemakai. Nah, teman-teman semua, mungkin saya akan putarkan video singkat, mungkin teman-teman dari multimedia bisa langsung tayangkan video saya pada saat saya sakit ya, dan saat ini juga saya lagi masih perawatan, seperti itu. Saya Susana, seorang cancer survivor yang diproteksi oleh Maestro Elite Care dari AXA Financial Indonesia sejak tahun 2012. Pada Januari 2015, saya divonis oleh dokter terdiagnosa kanker tulang atau disebut dengan osteosarkoma. Dalam 5 bulan, setiap 3 minggu sekali, saya harus menjalani treatment kemo di Singapura dengan total 30 kali kemo. Setelah itu dilanjutkan dengan operasi pada 2 Juli 2015 untuk mengganti dari lutut sampai ke bawah sebelah kiri saya dengan titanium. 2 tahun kemudian saya mengalami jatuh terpeleset sehingga harus dioperasi di paha bagian atas dengan dipasang implan titanium. Karena semuanya dilakukan di Singapura, maka saya diterbangkan dengan menggunakan jet ambulans. Total biaya yang di-cover oleh AXA selama saya sakit, menjalani kemo, operasi, kemo lagi, kemudian juga operasi kembali sebesar 3,345 miliar rupiah. Saya tidak mengalami kesulitan pada waktu mengurus klaim di AXA, mengikuti prosedur yang ada dan saya membaca aturan polisnya. Jadi pertamanya reimbursement dahulu, kemudian dilanjutkan dengan surat jaminan yang dikeluarkan oleh AXA, sehingga saya tidak mengeluarkan biaya lagi untuk proses pengobatan selanjutnya. Dengan asuransi kesehatan AXA, saya sekarang dengan tenang bisa menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir. Saya bisa melakukan aktivitas bersama dengan keluarga, bekerja, memupuk karir saya dan juga olahraga dengan teratur, bahkan keliling dunia bersama keluarga tercinta. Saya berharap masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya memiliki asuransi kesehatan buat diri sendiri dan keluarga Anda. Ya, itu tadi teman-teman. Jadi kualitas hidup itu karena saya mendapat pengobatan yang terbaik. Nah, bayangkan itu tahun 2015 kejadiannya. Dan sesudah pandemi, itu tuh biaya rumah sakit itu di Singapura rata-rata naik hampir 2 kali lipat. Setelah bordernya Singapura tuh dibuka. Ya. Nah, buat teman-teman, itu pengalaman saya waktu saya sebelum mengambil asuransi, itu tuh saya pikir, asuransi ya gini masih sehat lah gitu. Karena saya itu tuh boleh dibilang pola hidupnya tuh sehat karena saya menyukai makanan sehat bawa dari rumah, kemudian olahraga, sepeda, aerobik segala macam. Saya pikir udahlah, masa sih saya sakit gitu ya. Jadi waktu masih umur 40 gitu ya. Nah terus ternyata hal itu terjadi juga. Kata dokter kanker tuh multifaktor. Saya nggak ada genetik, nggak ada apa. Itu jadi multifaktor, nggak bisa karena ini. Tapi yang pasti kalau kanker usus memang itu adalah hal yang berhubungan dengan pola makan. Tapi hal-hal yang lain itu multifaktor. Jadi teman-teman itu banget ya
kita memang harus memiliki asuransi itu benar sekali. Saya akan sharing secara singkat nih ya, ada satu materi lagi sedikit bahwa kita bisa menjadi hero ya, kita bisa menjadi hero buat teman-teman, nggak usah jauh-jauh seperti tadi Ibu Nina bilang, sekarang udah nggak zaman lagi, tapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan di negara kita, udah nggak usah jauh di sekitaran kita, di sekitaran keluarga kita, maka saya senang sekali memberikan literasi ataupun edukasi. Dan saya dulunya ya udah announcer, terus juga punya kursus. Jadi seperti itu, lanjut next. Kemudian saya juga aktif sekali gitu, seperti itu. Kemudian juga aktif di asuransi, teman-teman ya, di asuransi itu ada trip dan segala macamnya. Tapi yang paling penting, saya merasakan pengalaman saya mengurus klaim nasabah selama 11 tahun, itu nggak bisa dihargai dengan uang. Karena saya sendiri mengalami bagaimana saya sendiri mengurus, dibantu dengan keluarga saya, ya itu banyak pengalaman yang mengharukan gitu. Mungkin Harold juga merasakan bahwa betapa mereka ada yang nangis sampai berterima kasih dan sebagainya. Itu tuh kalau orang lain mungkin bisa ngumpulin sumbangan gitu-gitu gitu ya. Tapi seberapa lama dan seberapa banyak itu yang dibutuhkan. Jadi benar-benar kalau kalau sampai kita memberikan edukasi yang tepat kepada calon-calon nasabah gitu bahwa oke lah ada yang pertentangan tentang asuransi nggak bagus segala macam, itu makanya perlu dipahami dan cari juga agent yang profesional untuk menjelaskan dengan baik, bukan sekedar jualan saja dalam tanda kutip, tapi lebih ke arah literasi keuangan. Saya makanya rindu sekali bahwa Indonesia ini mulai memasukkan pelajaran, baik mulai dari tingkat SMA sampai kuliah, literasi keuangan. Sehingga tidak banyak kegagalan-kegagalan sandwich generation dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah, saya lihat benar besar pasak daripada tiang, belum mampu untuk mencicil iPhone misalnya, sorry saya pakai merek, handphone yang canggih ya. Terus dengan supaya kelihatan flexing apa segala macam, akhirnya uangnya tuh keteteran, pinjaman online. Kita baru-baru ini juga melihat ya bukan salah mahasiswanya aja, tapi juga dari kakak tingkatnya gitu kan ya, pinjaman online itu sehingga mereka terlibat hutang yang besar gitu dari sebuah universitas. Nah, jadi kenapa? Karena kurangnya literasi keuangan, bahwa ada di sekitarnya itu investasi bodong gitu, pinjaman berbunga besar. Jadi saya sangat rindu sekali untuk pas nih Hari Guru ya, bisa dimasukkan kurikulum untuk literasi keuangan sehingga generasi muda kita menyadari bukan sekedar asuransi, tapi benar-benar sebuah pendidikan bagaimana cara mengelola uang yang di dalamnya ada fondasi asuransi yang melindungi semuanya itu. Lanjut, ya ada trip dan support dari keluarga sehingga keluarga saya ini anak-anak saya ya, yang sekarang juga udah satu kuliah, yang satu baru selesai S1 lanjut S2, itu anugerah Tuhan dan support dari keluarga sangat penting untuk penderita kanker ya. Dan saya tetap berjalan di dalam karir dan juga di dalam keseharian, pelayanan dan lain sebagainya. Lanjut, next berikutnya ini kondisi saya dari rambut yang panjang jadi ya gundul gitu ya. Dan kemudian lanjut seperti itu. Lalu ini pasca operasi dan ini potongan tulang saya yang kena kanker. Jadi itu benar-benar dari tempurung ya, dari lutut itu dipotong gitu ya. Karena sudah termakan. Kalau di Indonesia biasanya jatuhnya nih saya pelajari diamputasi. Kalau di Singapura itu masih bisa pakai kaki saya, tapi di dalamnya itu pakai titanium, dan biaya titanium di tahun 2015 itu 400-an juta titaniumnya saja ya. Sekarang udah berapa gitu ya. Jadi cari asuransi kesehatan yang memang sekarang udah bagus-bagus ya, yang esbil gitu ya, yang tidak seperti zaman yang dulu gitu. Karena perkembangan situasi dan kondisi. Lanjut. Next, kemo saya dimulai ini Oktober selesai, kemudian belajar berjalan ya. Next, belajar berjalan ya. Memang sangat berjuang sekali sih, berjuang banget gitu. Kayak di film-film gitu ya. Jangan satu-satu gitu, terus apa gitu. Pakai fisioterapi gitu segala macam, itu benar-benar sampai bisa berjalan gitu ya. Saya kalau mengingat
akan kebaikan Tuhan, puji Tuhan luar biasa. Sehingga bisa sampai hari ini bisa kemana-mana gitu lah istilahnya. Walaupun tidak sempurna lagi ya, karena bukan tulang asli gitu ya. Oke, next. Berikutnya, yaitu kurang lebih, dan kurang lebih seperti itu biayanya ya. Dan kemudian next, berikutnya, tetap belajar dan meeting tim di rumah. Saya masih pakai kursi roda waktu itu, jadi saya kumpulkan tim saya, ya kumpul ya di rumah gitu kan, sama sediakan makanan dan segala macam, belajar, meeting apa gitu loh, memberikan konsul dan sebagainya. Karena menurut saya penderita kanker juga jangan terlalu larut ya dengan apa penyakitnya, sehingga mikirnya tuh jadi negatif gitu loh. Jadi kita harus juga bisa, bukan sebuah pelarian ya, tapi memang selama Tuhan masih memberikan kesempatan, kenapa kita tidak isi dengan hal-hal yang berarti masih ada tugas seperti itu ya. Jadi ya harus dimanfaatkan, jangan sia-siakan kanker. Ada satu buku yang saya baca itu dari John Piper, itu mengatakan bahwa jangan sia-siakan kankermu. Jadi itu udah kanker ya jangan disia-siakan gitu lah. Ya harus digunakan dengan diisi, tetap produktif dan tetap melayani seperti itu. Lanjut, berikutnya adalah tetap belajar, meeting, dan saya memang ada pelayanan gereja. Jadi saya walaupun nggak bisa datang, tapi saya bisa kasih konsep-konsep. Saya biasanya mengatur acara-acara di gereja seperti itu. Itu yang saya lakukan. Next, berikutnya, ya I'm cancer survivor. Ya, saya dan sekarang ini saya kemudian ternyata ada metastasi, dan dari bulan Mei saya sekarang masih berobat bolak-balik lagi ke Singapura saat ini ya. Terus kemudian lanjut dan tetap dibayar loh sama asuransi, udah hampir 1 M lagi. Teman-teman, apa yang terjadi? Kalau saya tidak memiliki asuransi, harta aset akan terjual untuk biaya rumah sakit. Menurunkan, mengurangi, bahkan menghabiskan aset dan kekayaan. Tidak bisa bekerja, tidak produktif, tidak bisa berkarya, yang dampaknya mengurangi. Semua kurang. Jadi income kurang, bahkan tidak ada income. Nah, teman-teman, jadi sangat penting ya pertanyaan soal preminya mahal atau murah, atau adik-adik semua misalnya teman-teman masih muda, ya mungkin kita mulai dengan edukasi-edukasi papa mama. Biasanya kan kita mungkin belum kerja atau masih kuliah. Nah, mungkin orang tua kita kasih bukan seperti menggurui ya, orang tua beda kan pendekatannya. Ya kasih ada seminar, literasi gitu ya. Ya itu diikutkan, atau ternyata mah apa penting loh gini tadi saya dengar. Nah, karena kan mereka yang bekerja, mereka yang kita coba edukasi ya dalam tanda kutip ya, bukan menggurui, sehingga mereka bisa seperti yang dari klien saya, orang tuanya biasanya membelikan anak-anaknya asuransi belum bekerja. Itu sih. Mungkin karena kalau sudah mulai bekerja, ya kita bisa nambah sendiri seperti itu. Nah, next berikutnya sedikit lagi, yaitu bahwa memang financial hero ya hari ini temanya. Next, kayaknya masih ada deh. Nah, ini adalah sebuah bencana keuangan kalau Anda tidak memiliki proteksi seperti itu. Lanjut sedikit lagi, bahwa kita bisa menjadi seorang financial hero di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan ini, dengan cara menjadi seorang yang dikatakan malaikat tanpa sayap. Itu malaikat kita tahu, tapi ya tanpa sayap karena kita masih ada di dalam dunia ini. Yaitu bahwa kita memberikan literasi. Kalau asuransi kedengarannya jelek atau apa, itu pasti ada kesalahpahaman, ada something yang tidak dipahami dengan baik, ya, sehingga ya gitulah ya, ada orang yang menutup-nutupi, ada yang tidak menjelaskan dengan baik. Maka kita sebagai customer, sebagai nasabah harus lebih smart. Ya, tanyakan sampai sejelas-jelasnya, sepuas-puasnya, sehingga semuanya clear di depan, di-declare di depan. Ya, itu dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apa silakan, dan jangan menyerah sih. Ya, we are a warrior. Thank you.